Dahulu para ulama bersikap arif dan bijaksana, akomodatif pada kearifan lokal dan hasanah budaya. Sekarang, dengan bangganya, jemaah hijrah bilang sudah saatnya kafah. Mereka merasa jadi asisten Tuhan soal pakaian. Yuk, simak ulasannya di Sudut Pandang. Orang Indonesia, tulisan Nisa Alwis. Kemarin seorang uhti memuji gadis berjilbab di samping saya, sekaligus ia menunjukkan tak ada kompromi baginya, apalagi apresiasi pada yang hanya berselendang saja. Alhamdulillah, yang muda malah sudah hijrah. Begitu kurang lebih ungkapannya. Selanjutnya ia bersemangat menunjukkan bahwa dirinya agen dakwah. Intinya, baginya jilbab itu mutlak. Ia samakan berjilbab bagai kewajiban ibadah haji. Menjaganya bagai kesetiaan orang menjaga pernikahan. Wong gendeng iki. Kejauhan main atau gimana ini? Mbak, haji itu rukun Islam. Kalau jilbab rukun apa? Menikah untuk sehidup semati. Kalau baju, bukannya tiap hari biasa ganti-ganti. Setali 3 uang, ada juga yang serupa. Tak senang melihat orang berkebaya. Baginya gamis syar'i adalah tempat berlabuh segalanya. Pusat kesempurnaan dunia dan akhirat tentunya. Saya ingatkan, jangan fanatik amat. Sekedar pakaian bukanlah jaminan. Arab Saudi saja sekarang melakukan reorientasi. Tak bergaya ultra konservatif lagi. Mereka sudah tahu itu menghambat indeks pertumbuhan dalam negeri. Wanita di sana kini legal saja nampak rambut melepas burka. Silakan update. Apa dan mengapa visi KSA 2030? Ia nggak mau tahu. Malah kirim meme isinya, oh target MBS itu bikin orang NU bahagia ya. Bisa pergi haji pakai kebaya. Aduh, angel temen tuturanmu. Saya tidak tahu pengalaman leluhurmu. Tapi ini sedikit cerita dari nenek saya. Beliau berangkat haji kala muda di zaman Belanda. Menempuh perjalanan naik kapal berbulan-bulan. Selama di sana dan juga sekembalinya, beliau pakai kain kebaya, layaknya orang Sunda, beserta selendangnya. Rasanya begitupun famili jemaah haji yang berangkat sampai era 80-an. Itu bukan pelanggaran. Anda jangan berpikir, haji mabrur patokannya baju kekinian. Dan hingga akhir hayatnya, apakah para nenek kita ada yang hijrah? Ya enggak lah. Itu kan istilah anyaran dari kelompok tarbiyah. Taubat ya taubatan nasuha. Tekad untuk lebih baik dalam sikap dan laku lampah. Itu akhlak namanya. Sangat sempit jika hijab zaman now jadi lambangnya. Tren syar'i ini malah menjadi ruang kamuflase bagi para pesakitan yang menarik iba dan simpati dengan mengubah penampilan di persidangan. Juga tahu kan bagaimana potret-potret religius terpampang di mana-mana saat musim pileg dan pilkada. Itu gak ada hubungannya sama sekali dengan kapabilitas dan kinerja mereka. Jual tampang saja. Jadi neneknya ihram, wukuf, sa'i pakai kebaya. Ya enggak lah Mali. Kayak enggak tahu aja. Orang sini gimana sih kalau ibadah sholat? Kan pakai mukena. Andai pura-pura tidak lupa, pastinya ingat. Kapan istilah syar'i menyeruak di sini? Kemarin sore. Ya, baru kemarin sore. Para wali sejak awal enggak kampanye syar'i berupa baju. Karena itu bukan prinsip. Enggak penting. Bukan syarat sahnya Islam. Yang tidak berjilbab sekarang sering dianggap non-muslim. Minimal katanya nirhidayah. Etika pergaulan jadi sirna karena ada yang merasa lebih sempurna. Padahal aurat adalah produk fikih dan soal budaya, hasil ijtihad manusia. Tapi orang-orang sekarang pada ngotot
Jilbab adalah perintah langsung dari Allah. Seolah ulama dahulu mengabaikan perintahnya. Ini pangkal masalahnya. Gak bisa memilah teks dan konteks, tapi merasa asisten Tuhan soal pakaian. Dahulu, para ulama bersikap arif dan bijaksana, akomodatif pada kearifan lokal dan hasanah budaya. Inilah faktor Islam di negeri ini diterima. Bayangkan, jika sejak semula para dai berkata, camkan, syarat wanita muslimah adalah ketertutupan. Mungkin akan lain ceritanya. Siapa yang tertarik jika hal lumrah malah dipersusah? Sekarang, dengan bangganya jamaah hijrah bilang, dahulu wajar saja begitu. Kini sudah saatnya kita kafah. Ngarang, jadi orang asing di negeri sendiri, itukah maksudnya kafah? Banyak yang mulai tersadar, tak mau larut menanggung itu semua. Demi apa coba? Penelusuran Gus Nadir Shah Hussein misalnya, menemukan bahwa banyak hadis ancaman neraka dan rambut wanita itu palsu belaka, alias mengada-ada. Dibuat untuk menakut-nakuti dan propaganda. Mengemaskan sekali ya? Wanita dianggap apa? Pengajian dengan spirit Ikhwanul Muslimin dan Wahabi biasanya penuh muatan ini. Bagi mereka, perjuangan politik antara lain dengan mengikat identitas perempuan. Sedapat mungkin ditundukkan sebagai entitas rumahan. Pakaian wajib dibakukan. Tak peduli kata kultur lagi. Doktrin ini terus merembes ke sekolah-sekolah dan rumah-rumah. Nyaris tak ada resistensinya. Fenomena sekarang inilah jadinya. Ulama di seluruh dunia mengecam paham Wahabi yang anti budaya dan gencar gerakannya. Jika kita ingin tahu kapan kita mulai terpapar aliran ini, ingat saja, kapan orang tua kita mulai tak nyaman disasak dan dicepol rambutnya lagi. Seni itu semakin pudar dan hilang karena jadi terlarang. Lalu ramai cap bid'ah dan syirik di sana-sini mulai marak yang mengharamkan hal-hal mubah, memperumit yang mudah, bercampur sentimen pada pemerintah dan banyak tahayulnya. Terhadap kain kebaya hilang penghargaan, tak ada lagi minat, bahkan mengejek seolah ia pakaian bangsa durjana. Baju tradisi orang tua sendiri dianggap tidak manfaat. Apa nggak kualat? Padahal di sana tersimpan nilai-nilai kepribadian dan filsafat. Sejatinya, agama hadir ingin memerdekakan manusia. Jilbab di Islam pernah jadi simbol pembeda kelas sosial di era perbudakan. Semestinya jangan terpaku, sebab praktik jahiliyah itu sudah berlalu. Semua orang kini merdeka. Mengapa perempuan malah balik terpenjara? Saatnya menanamkan prinsip bahwa takwa bukan karena bajunya. Fikih aurat 1000 tahun lalu dengan setting Arabia. Apakah mutlak harus berlaku hingga sekarang di seantero dunia? Fair saja. Perempuan-perempuan muda masa kini kuliah di Mesir sampai Eropa tanpa harus ditunggui walinya. Sistem sosial sudah jauh lebih aman dan maju. Mengapa soal baju begitu kaku? Lahir dan besar berpijak di sini. Di bumi Katulistiwa dengan iklim tropis dan kaya warisan berharga. Mau tumbuh jadi apa kita jika malah tercerabut dari akar budaya? Sebagai muslim, kita melakukan ibadah haji ke Mekah dan Madinah, tapi selamanya kita tetap sebagai orang Indonesia. Jaga dan sucikan juga negeri yang kita huni ini. Jangan ngawang-ngawang lupa diri. Pakaian tradisional kita salah satu manifestasinya. Jika tak lagi engkau kenakan, setidaknya jangan engkau campakkan dan haramkan.